kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibrilu kulla lailah yudarisul Quran. Setiap malam Ramadan Jibril itu datang kepada Rasul. Ngapain? Yudarisul Quran. Rasul ngederes, Rasul sorogan, Rasul membaca, dipantau langsung oleh gurunya. Dan itu terjadi di setiap malam Ramadan. Itulah kenapa salah satu agenda amalia Majlis Jainul Wathon mengadakan pasaran di bulan Ramadan. Maka carilah ilmu dengan manhajnya, dengan suluknya. Man salaka thoriqon, maka orang yang belajar dia adalah seorang salik. Salaka fiilnya, fa'ilnya salikun, orang yang menapaki. Man salaka thoriqon, maka orang yang ngaji seperti halnya orang yang berjalan di pematang sawah. Perlu ada yang ngebimbing, perlu ada yang nuntun. Jangan nyari ilmu tanpa guru. Man la syaikha fa syaikhuhu setan. Orang yang belajar tetapi tidak melalui manhaj seorang guru, maka gurunya adalah setan. Apalagi thoriqah ilmi ini seperti hanya jalan pematang sawah. Tidak bisa lari, lari pasti akan kecebur. Terlalu cepat pasti akan terperosok. Maka harus pelan-pelan sampai ke tujuan dengan arahan, bimbingan, tuntunan seorang mursyid, seorang guru. Maka sejatinya orang yang sedang belajar, nyantri, belajar ilmu, dia sedang berada dalam manhaj thoriqah nabawiyah, thoriqah para rasul, para anbiya, thoriqah salafun sholih adalah thoriqah yang taklimnya musyafahah, langsung berhadapan majlis dengan gurunya. Maka ayat yang diturunkan oleh Allah di Gua Hira setelah perjalanan panjang ujlahnya Rasul adalah ayat tentang pembelajaran, perintah untuk menghilangkan kebodohan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pertama wahyu turunkan adalah ayat tentang pembelajaran. Rasul seorang murabbi, Rasul seorang pendidik, Rasul seorang guru, diperintahkan oleh Allah supaya belajar. Maka seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai tidak boleh berhenti belajar ilmu. Barang siapa seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai berhenti belajarnya, silahkan berhenti mengajar. Maka orang yang mengajar, jika dia sudah merasa cukup dengan ilmunya, tidak belajar lagi, sudah merasa cukup, berada pada zona nyamannya, sudah cukup dengan ilmu yang dia miliki, dia telah mengkhianati hadis Rasul. Kenapa dia mengkhianati hadis Rasul? Karena dia tidak belajar lagi. Sedangkan kewajiban belajar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka orang yang berhenti belajar, dia sudah mengkhianati sunnah dalam manhaj thariqah ta'lim. Ustadz yang sudah tidak belajar lagi, guru tidak belajar lagi, maka dia mengkhianati ilmu itu sendiri. Maka seorang guru, seorang ustadz, kiai, ulama yang berhenti belajar, silahkan berhenti mengajar. Karena dia sudah tidak layak disebut guru. Karena seorang guru tidak boleh berhenti belajar. Maka inilah manhaj kita, bagaimana ngederes, bukan masalah dikit ataupun banyaknya, tapi menjaga adab atas ilmu itu sendiri. Al-adab khairun min intithalil awamir. Adab lebih luhur, lebih mulia dari sekedar memenuhi daripada sebuah perintah.
Dan mudah-mudahan madrasah kita bersama diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Ramadan dan berkah daripada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.